Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya istiqomah sampai di hari akhir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibunya maju lagi. Yang kejawab. Ya, saya sebutnya nama saya Rahmat Sari, biasa dipanggil Mas Sari ya. Ini sebagai perkenalan pertama saya. Selanjutnya, kalau nanti dalam penyampaian ini suaranya kurang jelas, nanti langsung dipotong saja. Mas, suaranya ya dibesarkan. Ya, Sari benar, Mas Sari. Nah, kemudian kalau seperti ini cukup nggak suaranya? Kurang. Biasa kupingnya. Coba kasih dulu berarti. Cukup nggak suaranya? Masih kurang? Kurang kedengeran ya? Kalau Sari benar pegang aja kali ya. Baik, gini. Gini. Nah, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini karena tidak ada tema khusus yang diberikan kepada saya, jadi saya memilih temanya itu tentang pernikahan dan pendidikan. Jadi bagaimana kaitan antara pernikahan dan pendidikan. Rujukan saya ini kitab favorit saya, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Ustaz, suaranya diambil, nggak usah pakai musik. Ini seperti ini cukup nggak? Iya, udah jelas gitu. Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Karangan ulama yang bernama Dr. Abdullah Kasih Pulwan. Beliau adalah seorang ulama asal Suriah. Nah, mengapa pernikahan itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan? Kedengaran suaranya? Nah, mengapa pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan pernikahan? Kalau kita baca judulnya kan pendidikan anak dalam Islam. Tetapi ketika beliau membahas tentang pendidikan, beliau malah memulainya dengan bab pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan anak. Jadi kalau diibaratkan dalam sebuah lembaga pendidikan, ini kan ada tempat sekolah, tempat pendidikan. Kemudian ada pendidiknya atau guru atau dosen. Kemudian ada anak didik atau peserta didik. Nah, yang menentukan anak didik ini baik, berhasil pendidikannya, ini yang paling menentukan itu adalah pendidiknya atau dosen atau guru. Nah, kalau di rumah tangga, siapa pendidiknya? Siapa gurunya? Tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dan ibu. Berarti kita harus memilih guru yang baik, guru yang bagus.
Karenanya kalau kita ingin punya anak yang soleh, baik, berakhlak baik, berilmu, tentu kita harus memilih guru yang baik. Makanya memilih pasangan pun itu akan mempengaruhi terhadap anak-anak kita, generasi-generasi Islam. Nah, jadi kita sudah mulai paham ya kenapa pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan pernikahan. Nah, setidaknya ada 3 poin penting dalam pernikahan. Yang pertama, pernikahan itu adalah fitrahnya manusia. Pertama, pernikahan itu adalah fitrah manusia. Yang kedua, pernikahan itu membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar atau memiliki efek yang positif dalam kehidupan sosial. Nah, yang ketiga, bagaimana pernikahan itu terjadi dan bagaimana kita memilih pasangan untuk kita nikahi atau kita nikahkan. Jadi harus kita pahami juga bahwa misalkan kita sebagai orang tua memiliki anak yang memasuki usia nikah, maka orang tua juga harus mengetahui apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita memilih calon pasangan untuk anak-anak itu. Nah, yang pertama, pernikahan sebagai fitrah manusia. Ini dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha qad abdalana birruhbaniyah al-hanifiyah as-samhati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan pola kehidupan kita yang ruhbaniyah. Jadi pola hidup ruhbaniyah itu kependetaan atau kerahiban, di mana mereka itu hanya fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menikah. Itu namanya pola hidup kerahiban. Atau kalau zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, itu ada orang-orang yang memang mengkhususkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi wanita. Jadi mereka tidak menikah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti cara hidup kerahiban itu dengan agama yang lurus dan mudah. Yaitu apa? Yaitu menikah. Ada kisah yang mungkin kita juga sama-sama paham, sama-sama pernah mendengarnya paling tidak. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada 3 orang laki-laki silaturahmi ke rumah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian 3 laki-laki ini bertanya tentang bagaimana ibadah keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikanlah oleh Ummul Mukminin Aisyah ini tentang ibadahnya Rasulullah di waktu malam hari, bangun tidurnya seperti apa, di subuh hari, pagi hari, siang hari, di dalam masjid seperti apa, di dalam rumah seperti apa. Hingga akhirnya 3 laki-laki ini mengeluarkan komentar setelah mendengarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW ini dari Ummul Mukminin. 3 orang laki-laki ini berkomentar. Yang satu berkomentar seperti ini, kalau ibadah Nabi seperti itu, ini kurang lebih bahasanya seperti ini ya, yang tanpa mengurangi makna insyaallah. Kalau ibadah Nabi Muhammad SAW seperti itu, lalu di mana ini posisi kami? Oh, jauh sekali perbandingan antara ibadah Rasulullah dengan ibadah Nabi. Kalau begitu, saya akan selalu sholat malam. Kemudian
yang kedua, laki-laki yang kedua berkata seperti ini. Kalau Rasulullah ibadahnya seperti itu, maka saya akan selalu berpuasa. Setiap hari berpuasa loh, seperti itu. Dan tidak akan pernah buka. Artinya tidak ada yang bolong, puasa terus. Kemudian yang ketiga, dia berkomentar, kalau saya akan menjauhi wanita. Saya tidak akan menikah. Jadi 3 orang ini punya komentar yang berbeda-beda setelah mendengarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Maka kisah ini sampai ke telinganya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri 3 laki-laki ini. Kemudian Rasulullah bertanya, apa kalian yang baru saja berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini? Yang satu mau sholat malam terus, yang satu mau puasa terus, yang satu tidak mau nikah. Kemudian Rasulullah SAW mengkoreksi pemikiran atau pemahaman 3 laki-laki ini. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi saya sholat dan juga tidur. Jadi tidak sholat terus selesai. Saya juga puasa dan juga berbuka. Artinya nggak puasa terus selesai. Dan saya juga menikah. Artinya tidak ibadah kepada Allah, kemudian tidak memenuhi fitrah kita sebagai manusia, yaitu menikah. Nah, inilah diantara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa nikah itu memang fitrahnya manusia. Dan dalam syariat Islam dilarang seseorang itu menerapkan pola hidup kerahiban. Artinya hanya fokus mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa menikah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pernikahan sebagai kebaikan bagi sosial, bagi masyarakat. Kenapa pernikahan itu membawa kebaikan bagi masyarakat? Yang pertama, dengan adanya pernikahan, maka keberlangsungan kehidupan manusia itu tetap terjaga. Jadi bayangkan kalau manusia ini tidak ada yang menikah, maka tidak akan ada generasi manusia berikutnya. Lama-kelamaan manusia akan punah. Makanya perlu ada yang menikah. Makanya perlu menikah. Jangan sampai tidak menikah. Nah, ini dalilnya seperti yang biasa dibaca oleh para khatib dalam surat An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai kalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya, dari kamu dan dari pasangan kamu, Allah mengembangbiakan kalian sehingga banyaklah laki-laki dan banyaklah perempuan. Nah, jadi yang pertama, demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, maka manusia harus menikah. Yang kedua, pernikahan ini akan menjaga nasab. Pernikahan akan menjaga nasab. Kalau seseorang tidak menikah, kemudian dia memiliki anak, maka nasabnya tidak terjaga, tidak jelas nasabnya. Makanya perlu ada pernikahan supaya ketika seseorang ini memiliki anak atau memiliki pasangan hidup, dia jelas status pasangannya itu siapa, istrikah atau temankah atau kumpul-kumpulkah dan seterusnya. Dan ketika lahir dari perkumpulan itu seorang anak, maka anak
juga memiliki nasab yang jelas. Ini anaknya anak siapa, bapaknya yang mana, ibunya yang mana bapaknya, yang mana ibunya. Sehingga pernikahan itu akan menjaga silsilah nasab. Dan Rasulullah SAW itu orang yang paling terjaga nasabnya, dari mulai Rasulullah SAW, kemudian orang tuanya Abdullah dan Aminah, kemudian lagi kakeknya Abdul Muthalib dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihissalam, itu semua berasal dari nasab yang jelas. Jadi tidak ada dari nasab Rasulullah SAW, meskipun Rasulullah SAW hidup di masa jahiliyah, di mana pernikahan juga tidak seenaknya saja, kemudian perzinahan di mana-mana, tetapi Rasulullah SAW itu berasal dari nasab keluarga yang jelas. Tidak ada dari kakek buyut Rasulullah yang melakukan perzinahan. Tidak. Nah, kemudian yang ketiga, apa kebaikan pernikahan itu bagi masyarakat? Yaitu melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Dengan adanya pernikahan, maka tidak mencegah dari perbuatan yang merusak tatanan kehidupan sosial, seperti perzinahan, pemerkosaan, kemudian apalagi kira-kira pelecehan seksual, itu akan terhindarkan karena adanya pernikahan. Kemudian yang keempat, hikmah dari pernikahan itu adalah melindungi masyarakat dari berbagai macam jenis penyakit, terutama penyakit kelamin. Nah, kemudian ini saya ringkas saja ya, Bunda, biar tidak bosan ini, banyak sekali hikmahnya. Nggak bosan ya. Bahwa pernikahan itu, ini yang paling penting ya, pernikahan itu akan menumbuhkan jiwa kebapaan dan keibuan. Jadi tidak ada itu yang namanya rasa kebapaan atau rasa keibuan muncul tanpa adanya pernikahan. Tidak ada. Pasti rasa kebapaan, rasa keibuan itu muncul ketika seseorang itu sudah menikah. Laki-laki yang di siang harinya kerja panas-panasan, kadang juga diomelin sama customer ataupun sama majikannya. Nah, ketika sampai di rumah, ketemu dengan atau di kontrakan, ketemu dengan pasangannya, maka akan muncul ketenangan, kebahagiaan karena bertemu dengan pasangan jiwanya. Begitu juga dengan istri yang keseharian, sehari-hari mengurusi rumah tangga, mengurusi anak, mengurusi keperluan yang ada di rumah, beres-beres, bersih-bersih, masak-masak, dan ngurusin anak, yang satu nangis, yang satu minta ini, yang minta itu. Belum lagi kalau ada yang sakit, ya. Belum lagi kalau ada masalah di rumahnya, misalkan bocor atau banjir atau lain sebagainya. Nah, ketika sore hari ketemu dengan suami, maka jiwanya menjadi tenang. Inilah maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah maksud dari sabda Nabi SAW. Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khairul lahu min zaujatin shalihah. Tidak ada yang paling bermanfaat, tidak ada yang paling menyenangkan bagi orang mukmin itu setelah takwa kecuali istri yang saleh. Jadi orang yang beriman itu yang paling menyenangkan hatinya, yang paling membahagiakan dirinya setelah takwa itu adalah istri yang saleh. Mengapa? Ini dijelaskan. In amaroha atau kalau dia menyuruh sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka
istrinya akan segera mentaatinya. Wa in nazara ilaiha sarrathu, dan jika ia memandangnya atau melihatnya, maka dia akan senang. Apa namanya? Hatinya akan bahagia, jiwanya akan tenang. Wa in aqsama alaiha abarrotha, dan jika ia menggilirnya, maka ia mematuhinya. Jadi maksudnya jika ia memiliki hasrat sebagai fitrah manusia, maka wanita ini pasangannya dia akan memenuhinya. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi, dan jika ia pergi, artinya tidak berada di rumah, maka istrinya akan menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Nah, inilah para bunda, penting bagi kita bahwa menjaga kehormatan pasangan itu penting. Tidak hanya bagi wanita menjaga kehormatan suami, tapi juga bagi suami menjaga kehormatan istri. Apa saja yang membuat kehormatannya itu runtuh atau jatuh atau jelek itu dijaga. Misalkan apa ya yang kalau bisa menjatuhkan atau meruntuhkan kehormatan pasangan kita. Misalkan aibnya diumbar, kekurangannya diumbar, dibicarakan ke teman-teman kita. Ketika ada masalah di dalam rumah tangga, di dalam rumah, kemudian dia keluar rumah ke tempat kerjaan, ke pasar, ke teman-teman, kemudian dia mengeluh, menceritakan masalah-masalah yang ada di rumahnya. Sehingga akhirnya kalau mengeluh biasanya apa? Biasanya menjelekkan atau menyalahkan pasangan kita, merasa bahwa kita yang. Nah, inilah salah satu bentuk menjaga kehormatan pasangan kita. Dan juga menjaga harta. Ya. Harta di rumah, baik harta uang maupun semua benda yang memiliki nilai. Ya. Menjaga harta itu tidak hanya menjaga uang, tetapi menjaga semua benda yang memiliki nilai. Ya. Di rumah kan misalkan ada HP, ada kulkas, ada TV, nah itu dijaga. Jangan sampai mentang-mentang sudah dibeli, mentang-mentang sudah jadi milik kita, kemudian tidak dijaga dengan. Itulah maksud dari sabda Nabi SAW yang paling membahagiakan bagi kaum muslimin setelah takwa adalah istri yang soleh. Ini juga berkaitan dengan pendidikan. Karena pendidikan pertama dalam Islam itu dimulai dari rumah. Dan suami istri yang paling banyak waktu di rumah itu adalah istri. Makanya ketika kita mengharapkan anak yang soleh, anak yang baik, anak yang pintar, cerdas, maka salah satu penentu pertamanya itu adalah istri yang. Jadi kalau kita ingin punya anak atau cucu yang membanggakan kita, membahagiakan kita dari keilmuan, kesolehan, itu perhatikan mantu kita yang perempuan. Nah, kalau kita punya anak, berarti anak kita yang perempuan. Karena dialah nanti yang akan mendidik atau mengajarkan anak-anak yang ada di rumah. Sementara suaminya pergi keluar mencari nafkah, ya, dan seterusnya. Itu ya bunda, manfaat dari pernikahan dari sisi sosial. Kemudian yang ketiga, kalau yang ini pernikahan berdasarkan pilihan. Ini biasanya pembahasan yang paling sering dibahas di berbagai macam taklim. Kalau kita mau menikahkan anak atau kalau pernikahan itu biasanya pertimbangannya kan 4. Apa aja? Pertama,
keturunannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena hasabnya. Nah, dalam riwayat lain disebutkan wali nasabiha. Wali nasabiha, karena kalau nasabiha berarti keturunannya. Kalau hasabiha, apa hasabiha? Hah? Karena keterampilannya, karena keahliannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Pandur bidat bizatin, maka perhatikanlah oleh kalian agamanya, utamakanlah oleh kalian agamanya. Kalimat syahadat itu akan membahagiakan kalian. Nah, jadi seseorang itu biasanya menikah karena 4 hal ini. Namun Rasulullah SAW memberi panduan pada kita, utamakan karena agamanya. Yang dimaksud karena agamanya itu apa? Yang dimaksud karena agamanya adalah bagaimana pemahaman dia terhadap syariat-syariat Islam dan bagaimana dia menerapkannya. Saya ulangi ya. Bagaimana kita memilih pasangan karena agamanya, itu maksudnya adalah bagaimana pemahaman seseorang terhadap syariat Islam, pemahamannya, dan bagaimana pengamalannya. Jadi tidak hanya paham tadi, tapi tidak mengamalkan. Tapi dia harus paham dan mengamalkan. Ini ada kisah menarik di sini. Ini ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kemudian Umar bin Khattab mau mengetahui karakter seseorang. Misalkan inilah seseorang. Bagaimana karakter orang ini? Kemudian sahabat Umar, Khalifah Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada nggak di antara kalian yang mengenal orang ini? Bagaimana nih karakter orang ini? Orang ini kayak gimana sih? Lalu ada salah seorang yang mengangkat tangan kemudian berkata, saya wahai Khalifah, saya tahu orang ini. Kemudian Umar bertanya 3 hal untuk ngecek apa benar dia kenal orang ini. Umar bertanya 3 pertanyaan untuk ngecek apa benar orang ini kenal dia. Kata Umar, pertama, kamu bertetangga dengan orang ini. Kalau bertetangga, kamu kan tahu tuh keluar masuknya rumah. Dia kalau keluar rumah biasanya kemana? Kalau masuk ke rumah biasanya habis dari mana? Kata Umar. Kemudian orang ini menjawab, oh saya tidak bertetangga dengan dia. Jadi saya nggak tahu dia itu kalau pergi keluar rumah itu kemana. Dan kalau nyampe ke rumah itu habis dari mana saya nggak ngerti. Umar. Saya kata sahabat itu. Kalau gitu kata Umar nanya yang kedua. Apakah kamu pernah berpergian bersama dia? Pergian, safar. Sehingga dengan berpergian itu kamu mengetahui wataknya. Nah ini pelajaran buat kita. Kita kalau ingin tahu watak seseorang, udah aja jalan-jalanannya. Tapi jalan-jalannya agak jauhan, agak lama gitu. Karena dalam perjalanan itu nanti kita menemukan berbagai macam rintangan. Ada yang macet, ada yang mogok, ada yang ban bocor, ada yang kejauhan, ada yang kepanasan, ada yang kehujanan. Kemudian nanti lihat reaksi kawan kita. Kalau macet reaksinya gimana? Kalau ada masalah tiba-tiba ban bocor, bagaimana reaksinya? Kalau tiba-tiba salah arah karena salah baca Google Map, bagaimana reaksinya? Ya, kalau tiba-tiba, ternyata jauh, dikiranya dekat, nggak taunya jauh, bagaimana reaksinya? Nanti keluar semua itu watak aslinya. Nanti keluar semua watak. Jadi kalau ingin tahu karakter seseorang, salah satunya
jalan jauh-jauh, pergi bareng. Ah, gimana? Banyak atau enggak? Ya makanya banyak apa enggak. Terus pelit apa enggak ya kan, berbagi apa enggak. Nanti apalagi kalau bawa anak ya kan, anaknya rewel, wah gimana reaksinya ya kan, ngomelin anaknya kah, apa gimana. Kemudian, nah, lanjut tadi ke kisah Umar. Kemudian laki-laki ini berkata, oh tidak, wahai Umar, wahai Khalifah, saya tidak pernah berpergian bareng orang ini. Kalau gitu pertanyaan yang terakhir kata Umar, apa kamu pernah berbisnis dengan dia, bertransaksi dengan dia, baik 1 dinar ataupun hanya sekedar 1 dirham? Ya barang 1.000, 2.000 perak kamu pernah transaksi nggak sama dia? Pernah bisnis nggak sama dia? Karena orang itu kalau sudah berbisnis menyangkut dengan uang, kelihatan nggak karakternya? Kelihatan. Meskipun kelihatannya dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, pakaiannya pakaian Islami, gamis, kopiah hitam atau jangkutnya, itu nanti semuanya ke. Nah kata orang ini, oh wahai Khalifah, saya tidak pernah berbisnis dengan dia. Barang 1 dinar ataupun 1 dirham saya tidak pernah. Khalifah Umar udah bisa langsung nebak. Kata Khalifah Umar, kalau gitu kamu orang ini hanya karena kamu sering melihat dia sholat di masjid. Oh iya, kata laki-laki. Kemudian Khalifah Umar berkata, kalau begitu kamu belum kenal karakter atau watak aslinya laki-laki. Inilah kisah yang menurut saya bisa menjelaskan kepada kita bagaimana kita memahami agama seseorang. Jadi kita tidak bisa menilai bagaimana agama seseorang itu hanya dari penampilan fisiknya saja. Tetapi harus tadi bagaimana pemahamannya dan bagaimana pengamalannya. Nah pengamalannya itu akan terlihat saat bersinggungan dengan masyarakat. Pergi jauh, dia kan aktivitas sosial berpergian. Berbisnis, iya. Setelah kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang lain, baru kelihatan bagaimana itu agamanya sesungguhnya. Jadi bukan perkara pakaiannya, bukan perkara di masjidnya, tapi juga bagaimana pengamalannya. Nah ini, jadi kita udah paham ya. Nanti kalau kita mau menikahkan anak atau mau menikah lagi misalkan, kita akan tahu cara memilih pasangan yang buku nggak dengar ya? Ya udah. Ya. Bagaimana dengan saya yang udah nikah lama nih? Pasangan saat itu semua yang pertama ganteng, yang kedua punya pekerjaan, agamanya Islam itu dua. Untuk melihat agama lebih dalam kita saat itu belum dapat ilmunya. Ilmunya baru dapat setelah sekarang. Jadi harus gimana tuh? Belum milihnya kan cuma ganteng, agamanya Islam, punya pekerjaan, makan pokoknya ada di dia. Nah kalau begitu kita nanya dulu. Kalau penyakit kayak kita ini udah begini apa harus cerai ya Pak? Kalau yang sudah terlanjur menikah bagaimana ya sudah diteruskan. Apalagi sudah disyukuri ya Ustaz. Disyukuri, alhamdulillah. Apalagi kalau sudah berusia lanjut dan memiliki keturunan. Apalagi sudah punya. Tapi begini ya, biasanya kalau seseorang itu sudah memasuki usia lanjut, usia tua, memang merubah pemahaman seseorang itu tidak mudah.
apalagi kalau sudah berusia tua, itu sudah susah merubahnya. Tapi kan Allah yang membolak-balikkan hati seseorang, dan Allah lah yang memberi pemahaman kepada seseorang. Istilahnya Allah lah yang memberi hidayah, Allah lah yang pemilik hidayah. Nah, biasanya kalau di pasangan itu, ini pengalaman saya saja. Kalau pasangan kita itu, terutama ibu-ibu ya biasanya, wanita, itu dia akan melihat bagaimana pemahaman suaminya. Jadi kalau suaminya baik, menunjukkan di mata pasangan gitu, di mata pasangan itu bagus akhlaknya, itu diomongin apa aja mau dengar. Jadi berarti dia tidak punya alasan karena melihat akhlak kita. Kan ada orang yang dinasihat, memberi nasihat, kemudian pasangannya seperti tanda kutip nyerang balik. Nah, paham ya? Jadi kalau di rumah tangga itu sama, saya pikir juga sama. Suami juga akan mau mendengarkan omongan istri. Ketika suami itu tidak bisa lagi membalikkan omongan istri, karena apa yang omongan dinasihati oleh sang istri itu memang diterapkan juga, dilaksanakan juga oleh sang istri. Jadi jangan sampai ada keluar bahasa, kamu juga kayak gitu, kok nasihatin saya enggak gitu. Misalkan pasangan kita menasihati kita agar kalau habis dari kamar mandi dan handuk itu jemur dong, misalkan. Itu istri menasihati kita seperti itu karena memang istri juga melaksanakan seperti itu. Setiap habis mandi, handuk itu dijemur sendiri sama dia. Sehingga ketika istri menasihati kita, ya memang dia juga seperti itu. Kita tidak bisa ngomong, kamu juga kalau habis mandi naruh handuknya sembarangan kan. Jadi dimulai dari yang dia tidak punya celah di kita. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu di awal-awal saya nikah itu yang mulai mau baik ya, karena saya juga bukan orang yang dari awal itu baik ya bunda. Jadi dari awal juga saya bukan orang yang masa tiba-tiba baik itu enggak. Ya. Dulu itu misalkan gini, saya itu pingin nasihatin istri saya dulu ya. Tapi kan kalau saya nasihatin, ibaratnya, lu juga ibaratnya baru mau bener sekarang, kok mau berani-beraninya nasihatin saya. Jadi dulu setiap malam itu saya dengerin ceramah yang menurut saya pemahaman Ustadz ini tuh mudah. Dia kalau menjelaskan itu mudah dipahami. Jadi saya mau tidur itu dengerin ceramah, tapi nggak pakai speaker, nggak pakai headset. Ya dengerin aja di loudspeaker gitu. Nanti kan karena nontonnya malam-malam dan di atas kasur, istri juga pasti dengerin kan. Nah udah, jadi sebenarnya tuh kita mau bilang nih, kita nonton nih, dengerin. Tapi nggak semua kayak gitu. Nah, jadi saya kembali seperti itu. Dulu saya itu mencoba untuk menjauhkan HP dari anak-anak. Jadi pentingnya menjauhkan HP dari anak-anak. Nah, terus bagaimana, mengapa itu penting dan bagaimana caranya? Ya, jangan saya ngajarin. Cari saja ustadz yang sudah pengalaman dan pintar ngajarin, terus kita tonton bareng-bareng. Nah, dulu caranya saya seperti itu. Nah, jadi itu bisa diterapkan oleh para bunda. Dan tentu yang terakhir, dalam Al-Quran itu surat At-Tahrim ayat ke-5 ya kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kemudian dua ayat
Dua ayat berikutnya bunyi ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Nah, pertama Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pokoknya kan kalau keluarga kan berarti ada ayah, ada ibu, ada anak. Lindungi juga diri kalian atau keluarga dari api neraka. Tapi dua ayat berikutnya Allah masih perintah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Jadi kalau kita keluarga itu ingin harmonis, kemudian dalam mendidik anak itu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu langkah pertamanya adalah orang tuanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kita dulu dalam memilih pasangannya tidak menggunakan pertimbangan yang diajarkan oleh syariat. Nah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki apa yang kesalahan-kesalahan yang pernah kita. Nah, dan kita berdoa supaya Allah bimbing keluarga kita dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan itu nasihat itu mungkin ya Bunda yang bisa saya bagi tentang rumah tangga. Nah, tadi kita memilih pasangan karena pertama fondasi agama. Yang kedua, memilih berdasarkan wali hasabiha, dalam ayat lain wali nasabiha. Jadi orang memilih pasangan itu tadi kan karena agama ya, yang kedua karena nasab. Ini penting bagi kita. Kita harus tahu ketika kita memilih pasangan, orang tuanya siapa ini? Di mana? Masih adakah atau sudah wafat? Kalau sudah wafat, di mana wafat kuburnya? Sehingga jelas. Nah, begitu juga ketika kita memilih pasangan untuk anak kita atau untuk saudara kita. Karena dalam Islam, kewajiban mencari pasangan itu bukan hanya untuk kita, tapi kita juga boleh mencarikan pasangan untuk anak kita. Contohnya siapa? Contohnya dalam sirah misalkan ketika Hafsah binti Umar bin Khattab menjadi janda, maka kemudian Umar mencarikan pasangan untuk putrinya. Ditawarkanlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak memberi jawaban. Ditawarkanlah kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menolak. Sampai akhirnya Rasulullah SAW datang melamar Hafsah binti Umar. Jadi kita juga boleh mencarikan pasangan untuk anak kita atau untuk saudara-saudari kita. Nah, jadi wali nasabiha kita harus jelas nasab dari calon pasangan kita. Atau juga kita memilih pasangan karena wali hasabiha. Dalam ayat yang dalam hadis yang ditulis di buku ini wali hasabiha. Wali hasabiha itu karena keahliannya. Karena begini ayah Bunda. Ini saya mendapat penjelasan ini dari Ustadz Budi Asari. Beliau menjelaskan seperti ini. Biasanya dalam diri seseorang itu akan mengalir darah keahlian yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya ahli dagang, biasanya anaknya ini ahli dagang. Kalau kedua ayah bundanya ini ilmuwan, peneliti, maka anaknya ini kemungkinan besar memiliki potensi menjadi peneliti yang hebat, menjadi ilmuwan yang hebat. Makanya kalau kita ingin punya cucu yang jadi kayak gimana? Punya cucu yang alim, ahli Al-Quran misalkan seperti itu, menjadi ulama, maka kita juga harus mencari pasangan kalau bisa nasabnya itu nasab ulama.
atau punya keahlian dalam bidang agama. Kalau kita ingin punya keturunan yang ahli dalam pengobatan, baik itu medis maupun herbal, ya maka kita mencari pasangan yang ahli dalam bidang kesehatan atau medis. Nanti insya Allah anaknya ini ketika dididik atau diajari kesehatan, dia akan lebih mudah memahami dibandingkan orang yang secara nasab itu tidak ada warisan darah, tidak mengalir darah ahli kedokteran atau ini yang dimaksud dengan wali nasabiha atau wali hasabiha. Jadi jangan memilih pasangan yang asal-asalan kemudian kita punya keinginan yang ternyata tidak punya nasab yang bagus. Ya bunda, jangan susah-susah bunda. Ya mana? Rajin tak sholatnya, tapi badannya bagus ya. Tapi anaknya bergajul nih, itu salah didikan atau memang apa kita? Bergajul itu apa ya? Nakal. Oh nakal. Anaknya nakal. Ya, dia bikin aturan ibunya, ibu bapaknya. Nakalnya itu seperti apa? Ya, nakal. Nakalnya seperti apa? Misalnya contohnya anak ustaz, tapi masih juga dia bandel, masih juga mabok gitu. Nah kan ibu bapaknya kan ibadahnya bagus tuh, tapi kok bisa terjadi itu nasi apa gimana tuh? Ya, Dia kemana itu? Apa lingkungan, apa dengan keluarga? Sementara ibu bapaknya kan bagus, kalau bilang super ya semua. Kan itu yang kenyataan ada yang seperti itu, gitu. Nggak mengarang ceritanya misalnya. Jadi sebelumnya sampai jam berapa ini? Sebentar lagi Sebentar dah. lagi ya. Berarti ini habis pertanyaan ini saya tutup terakhir ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tentang perilaku anak yang bandel. Ya, bandel. Ini di buku ini juga dijelaskan. Jadi penyebab anak menjadi nakal. Kurang lebih ada 10 penyebab. Tapi kurang lebih ada 10 penyebab. Tapi secara ringkasnya seperti ini. Mengapa anak itu bandel? Itu tidak ada satu faktor penentu, pasti ada banyak faktor. Nah di buku ini jelaskan faktornya itu pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu apa kalau di rumah? Berarti dari orang tua yang ada di rumah atau pendidiknya. Kan orang tua itu kan pendidik pertama dari anak kan, jadi orang tua. Kalau ayah bundanya tidak harmonis, berantem dulu di rumah. Ya, berantem, terus omongannya kasar ke anak, ngomel terus ke anak, maksudnya nyala-nyalahin terus. Kira-kira anak ini betah nggak di rumah? Hah? Nggak betah. Maka dia akan mencari kebahagiaan, mencari ketenangan di luar rumah. Kalau dia ketemu dengan orang baik, maka dia bisa menjadi baik. Tapi kalau dia keluar rumah kemudian ketemu dengan orang yang tidak baik, yang jahat, yang sering maksiat, kemudian dia terpengaruh, maka dia akan menjadi tidak. Jadi faktor internal itu kalau kita ingin punya anak yang soleh, baik, maka hubungan ayah bunda itu harus dijaga. Jangan sampai berantakan. Jangan sampai tidak harmonis. Apa saja yang membuat tidak harmonis ya ayah bunda, saya pikir paham ya. Pokoknya dihindari tidak harmonis. Dijaga benar kerukunan, kenyamanan, keharmonisan rumah tangga. Nah, ini dua-duanya bisa ayahnya yang pemarah, ya tidak baik, karena sementara istrinya baik, ini bisa juga. Bisa. Nah, tapi yang paling penting dari ayah dan bunda ini adalah siapa? Ibunya. Makanya dalam
sejak dalam Al-Quran itu dicontohkan Nabi Musa alaihissalam dalam lingkungan rumah atau istana diasuh oleh Fir'aun dan istrinya. Fir'aunnya bermaksiat kepada Allah, sementara istrinya yang mengasuh Nabi Musa alaihissalam itu beriman pada Allah dan soleh. Maka anak didiknya yaitu Musa alaihissalam menjadi soleh. Jadi kalau ayahnya bermasalah, ibunya baik, maka kemungkinan anaknya baik. Tapi kalau ibunya bermasalah, suaminya soleh, contohnya seperti Nabi siapa? Nabi Nuh. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Ya. Suaminya soleh, anaknya tidak, istrinya tidak soleh, maka kemungkinan anaknya menjadi tidak. Tapi contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Suami soleh, istrinya soleh. Maka semua keturunan Nabi SAW itu soleh dan soleh. Tapi kalau dapat seperti keluarga Abu Lahab, suami istrinya nggak benar, ya ini sudah menjadi anak-anaknya tidak. Tapi Allah selamatkan juga Allah. Tapi gini, itu yang internal ya. Kemudian yang eksternal ini faktor dari luar. Anak itu kan di rumah itu saat dia berada di usia emas. Usia emas itu 0 sampai 2 tahun. Itu anak dengan ibunya terus. Kemudian 2 sampai 5 atau 6 tahun itu anak masih mau di rumah. Interaksi main di rumah. Bertanya dengan ayah bundanya, dekat dengan ayah bundanya. Tetapi nanti ketika anak usia 8 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas, itu anak sudah mulai belajar berinteraksi sosial. Mulai itu dia kenalan dengan teman, bermain dengan teman. Nanti kalau sudah masuk SD menjelang SMP, dia mulai interaksi sosialnya lebih luas lagi. Yang tadinya berinteraksi sosialnya dengan orang-orang yang teman sebaya di sekitar rumah, mulai beda gang, mulai beda RT, mulai beda RW. Maka lingkungannya menjadi lebih luas. Nah ini harus diperhatikan dengan siapa anak kita itu bergaul atau berteman atau bermain. Kalau kita tidak mengetahui, tidak memperhatikan dengan siapa anak kita ini berteman bergaul, maka bisa jadi ini akan mempengaruhi pemikiran, pemahaman dan tingkah laku anak kita. Kalau dia bertemannya dengan yang tidak baik, maka dia bisa menjadi tidak baik. Jadi secara umum itu ada 2, faktor internal dengan faktor eksternal. Nanti ada lagi faktor lain juga, seperti misalkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga di dalam buku ini juga dijelaskan. Faktor ekonomi bisa menyebabkan nakalnya anak. Mengapa? Kalau suaminya malas bekerja, malas mencari nafkah, maka otomatis kebutuhan anak itu tidak terpenuhi dengan maksimal. Misalkan kebutuhan pendidikan tidak terpenuhi karena suaminya, atau juga faktor perceraian itu juga, apalagi faktor perceraian sangat. Jadi itu ayah bunda beberapa faktor yang bisa menyebabkan anak kita itu menjadi anak. Jadi tidak bisa ditentukan hanya karena satu faktor. Nah kalau faktornya ini banyak, udah di rumahnya sering ribut, suami istrinya nggak akur, yang bapaknya entah ketemu anaknya jarang, ngobrol dengan anaknya juga jarang, tidak pernah bahkan sekalinya nanyanya udah ngerjain PR belum, itu terus, nggak pernah ngobrol permasalahan yang dia hadapi sehari-hari. Maka nakalnya anak itu bisa menjadi tambah nakal.
Ini saja para bunda yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing keluarga kita, menjaga keluarga kita, kemudian memudahkan kita dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa